Ready, 3, 2, 1, action. Geser tempat dok. Di sini enak kali, sunyi, panas, pengap. Enak, pindah tempat dok. Ya, kemana ke Cina? Depan apa jadi? Oke. Ayo Jalika. Biar gede kan kita makan kan lumayan. Gak keluar duit. Juga itu kan? Ya, kita aja. Itu Jalika, weh. Gimana itu? Weh Jalika, sini dulu, weh. Apa weh? Ini kan kita pakai Jalika. Kita kan ada membahas buku. Jadi kita bahas buku tentang judul apa nih? Tentang tauhid, terus apa lagi ya? Transformasi masyarakat, terus peradaban. Betul ya? Iya. Siapa yang nyuruh ini? Ya, Pak dosen yang nyuruh. Astaga guys, buku ini makin dibaca makin pusing. Tapi buat kita kagum karena kayak buku ini menjadi master key soalan hidup ya. Kenapa pusing, Dap? Justru harusnya lebih terang benderang. Tauhid itu kan fondasi, prinsip dasar bahwa segala sesuatu itu ada. Kembali pada Sang Pencipta. Jadi, bikin seharusnya hidup lebih terarah, bukan kayak GPS yang nggak pernah error. Gimana itu dah? Bahan bakar super ya? Kok sekarang banyak kereta yang membuat macet-macet, maksudnya mogok gitu kan? Mungkin mereka itu pakai oplosan ya kan? Nah, jangan-jangan banyak yang ngaku-ngaku tauhid tapi kelakuannya syirik. Astagfirullah. Siapa? Astagfirullah. Oh, ada benarnya juga, Dak. Tauhid itu kan bukan cuma di lisan, tapi di hati dan di tindakan. Kalau kita betul-betul meyakini hanya ada satu Tuhan, maka kita nggak akan menyembah harta, jabatan, atau bahkan validasi dari like di media sosial. Itu yang akan mendorong transformasi. Nah, justru itulah poinnya. Ketika masyarakat itu bebas dari penyembahan dunia, fokus mereka itu jadi bergeser. Karena mereka mulai memikirkan hal-hal besar, kayak ilmu pengetahuan, keadilan, kesejahteraan. Lihat aja lah masa The Islamic Golden Age. Itu masa pembahasan Islam. Penemuan-penemuan ilmiah dari matematika, filsafat sampai kedokteran itu kan lahir dari semangat mencari kebenaran, keyakinan bahwa ilmu itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi orang itu nggak takut kehilangan harta mereka karena semua itu berawal dari Tuhan. Itu tahu kan? Paham kan? Itulah semangat mencari ilmu itu kan, selain mencari ilmu, berinovasi itu kan ada ya, yang bukan hanya fisik tapi juga karakter ya. Itulah tauhid, mengajarkan kita bahwa hidup ini ada tujuannya, pertanggungjawabannya. Jadi gak bisa salah-salah kita bertauhid. Itulah cermin anak ini. Nah, dan ini yang sering kali terlewat, Dak. Tauhid itu membentuk etika sosial ketika kita yakin semua manusia setara di hadapan Tuhan. Maka kita akan memperlakukan orang lain dengan adil, tidak peduli ras, suku, atau status sosialnya. Ini fondasi utama untuk membangun peradaban yang inklusif dan harmonis. Bayangkan saja kalau semua orang sadar kalau kita ini anak Adam yang sama, pasti juga ada lagi rebutan kursi panas di rapat RT kan? Nah, itu dia tauhid sebagai solusi konflik. Konflik gimana? Konflik di level RT. Itu masih di level RT loh. Oke, ini harus masuk video kita ya. Jadi, kalau ada masyarakat yang sejatinya yang melandaskan tauhid, mereka itu nggak akan cuma sibuk mikirin diri sendiri, tapi mereka juga mikir tetangga, keluarga, anak, dan cucu. Mereka membangun peradaban
yang berkelanjutan, bukan yang cuma rame di awal tapi sepi di akhir, kayak cinta kepadanya. Setuju sih. Karena kan orang itu bangun jembatan, rumah sakit, universitas, itu kan bukan cuma untuk pencitraan aja. Karena itu kan bentuk tanggung jawab orang itu sebagai khalifah di bumi. Dan gitu kan bumi itu kan tempat yang lebih baik. Orang itu pengen bumi jadi tempat yang lebih baik. Makanya dulu kan peradaban Islam itu maju. Dan Islam pada saat itu kan menjadi mercusuar ilmu pengetahuan. Karena memang pada kala itu niatnya itu lurus. Bukan cuma untuk ngejar followers atau trending topik kan. Kayak orang-orang itu di sana. Nah, dan itulah bedanya antara peradaban yang kokoh dengan yang rapuh. Yang kokoh itu dibangun di atas nilai-nilai yang universal seperti kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan yang semuanya berakar dari tauhid. Kalau cuma dibangun di atas kekuasaan atau materi, dia akan rapuh seiring waktu, seperti gedung tua yang keropos pondasinya. Jadi kesimpulannya, kalau itu bikin hati kita tenang. Kenapa? Karena buat pikiran kita juga jernih, tangan kita cekatan, gampang bantu orang lain. Dampaknya itu menjadi transformasi masyarakat bagi kita. Jadi lebih positif bagi kita. Dan puncaknya peradaban yang modern, yang keren juga. Parah sih memang, kayak combo attack dalam game ya. Kita harus kasih ilustrasi yang epic di video ini. Nah, sekarang sudah lebih jelas kan kenapa kita harus bahas ini. Yuk, mulai brainstorming visualnya. Aku sih sudah ada ide untuk adegan ilustrasi orang-orang yang sibuk scroll HP tapi tiba-tiba sadar lalu mulai baca buku. Siap, proyek peradaban kita telah dimulai. Semoga video ini jadi cager juga buat yang menonton. Terima kasih kawan-kawan.